saat bertanya, Tik, apakah kalian punya sahabat? Jika punya, jaga persahabatan kalian, jangan sampai dirusak. Sahabat adalah orang yang akan ada di saat suka dan duka. Saya di sini ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Persahabatan Antara Gajah dan Tikus. Yuk, kita simak. Pada suatu hari, seekor gajah keluar dari rumahnya. Ia ingin pergi untuk berjalan-jalan, untuk menghirup udara segar dan melemaskan otot-ototnya yang kaku. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor tikus kecil yang menjual bunga. Sang tikus pun menawarkan dagangannya kepada gajah dengan begitu ramah. Gajah pun tertarik. Bunga yang ditawarkan tikus sangat indah dan cantik. Warnanya yang kuning dan sangat mekar. Harga bunganya pun sangat murah. Namun, gajah diam sejenak dan berpikir tentang bagaimana dengan baunya. Sangat lama gajah berpikir dan menatap bunga tersebut. Sang penjual pun melihat bahwa gajah tertarik dengan dagangannya tersebut. Lalu, bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Siapa tikus tersebut yang sedang mempromosikan dagangan? Bunga apa ini? Kata seekor gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, kata seekor tikus. Apakah bunga ini wangi? Tentu saja, bunga ini sangat harum, Tuan. Boleh aku mencobanya? Tentu saja, Tuan. Silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali apa yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian, hidungnya terasa geli dan gatal. Tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya saja terasa geli. Ia harus menahannya. Akhirnya, tanpa disadari gajah enggan mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya. Yang begitu besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedut keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin. Hach! Dengan sangat hebatnya. Akibat bersinnya yang hebat itu, merusak rumah-rumah. Gentengnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah dan bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang ada di hadapannya rusak akibat bersihnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya.
Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba, datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberanian. Ia segera berlari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti rugi. Kerugianku, lihatlah. Bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kepada badak." Lalu, gajah hanya diam. Ia sangat merasa bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti kerugianmu." Badak pun menghampiri tikus dan gajah. "Lihat akibat perbuatanmu." Badak menunjuk ke arah rumah-rumah yang sangat berantakan dan sudah rusak. "Iya, itu salahku. Bunga-bungaku semua rusak. Aku meminta ganti rugi." Seekor tikus. Sebenarnya, gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apakah benar yang dikatakan tikus?" "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja." "Bagaimana rumah ini bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya seekor badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah di ini hancur?" Badak pun tidak percaya akan hal itu. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus." Gajah pun menunjuk bunga yang berserakan. "Bunga siapa itu?" "Itu adalah bunga tikus, tuan." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba, tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan hanya kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menangani gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya dan semenjak itu gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Jadi teman-teman, pada kisah yang dapat saya sampaikan, dongeng yang dapat saya sampaikan pada hari ini itu memiliki pesan dan moral, yaitu dongeng gajah dan tikus adalah pesannya itu: akui kesalahanmu sendiri, jangan berbohong dan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dilva dan kali ini aku akan
akan menceritakan salah satu dongeng fabel mengenai persahabatan semut dan belalang. Simak terus videonya ya. Di suatu hutan yang lebat dan indah, sekawanan semut sedang bergotong royong mengumpulkan makanan ke dalam rumah mereka. Dengan bersemangat, mereka saling membantu dalam berbagai macam jenis makanan, seperti sayuran dan buah yang langsung mereka petik dari sekitar hutan. Ketika sedang asyik berjalan, belalang yang melihat kegiatan gotong royong para semut mulai penasaran dan mendekatinya. Dengan lantang dia bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya belalang. Salah satu semut menjawab dengan tidak kalah lantang, "Kami sedang mengumpulkan dan menyimpan persediaan makanan untuk musim dingin." Jawaban dari salah satu semut itu membuat belalang tertawa keras. "Kalian ini terlalu rajin. Musim dingin kan masih lama. Harusnya kalian bersantai-santai saja seperti aku." Belalang sangat bersemangat meledek semut. Akan tetapi, para semut tidak menghiraukannya. Mereka tetap bersemangat mengambil banyak-banyak makanan dari hutan. Berselang beberapa bulan, musim dingin pun tiba. Belalang mulai panik karena buah dan sayuran di sekitar rumah sudah hampir habis. Yang hanya tersisa, ia hanya menemukan sedikit makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Berhari-hari setelahnya, belalang benar-benar kehabisan makanan. Dengan langkah lemas, ia berjalan ke rumah para semut. Semut yang membuka pintu tentu saja kaget melihat wajah pucat belalang. Dia pun spontan bertanya, "Ada perlu apa kamu ke sini?" Belalang segera membalas, "Aku kelaparan, boleh aku meminta makanan kalian?" Semut kembali menanggapi perkataan belalang. "Apakah kamu tidak malu sudah pernah meledek kami yang bersusah payah mengumpulkan makanan?" Belalang pun tersinggung mendengar pertanyaan salah satu semut. Dia segera membalikkan tubuh dan pulang ke rumah. Beberapa waktu setelahnya, para semut pun mulai mengkhawatirkan belalang. Mereka dengan berbesar hati mengambil beberapa buah yang ada di tempat penyimpanan makanan mereka, lalu membungkusnya ke dalam kain berwarna coklat. Semut yang membukakan pintu tadi bertugas untuk mengantarkan buah-buahan itu kepada belalang. Akan tetapi, sesampainya di rumah belalang, tidak ada jawaban yang terdengar setelah beberapa kali semut itu memanggil belalang. Karena khawatir, semut kembali ke rumah dan meminta bantuan teman yang lain untuk membuka pintu rumah belalang. Setelah bekerja sama, mereka berhasil membuka pintu rumah belalang. Mereka sangat terkejut ketika menemukan belalang pingsan kelaparan. Salah satu semut pun segera membuka mulut belalang dan memberikan air perasan buah jeruk. Tidak lama setelahnya, ternyata cara itu berhasil. Belalang terbangun dan ia tidak percaya para kawanan semut sedang berada di rumahnya. Belalang pun segera menyadari kesalahan yang telah ia lakukan. "Maafkan aku," ucap belalang dengan penuh rasa sesal. "Seharusnya aku tidak meledek kalian. Seharusnya aku mencontoh sifat rajin kalian." Kawanan semut berkumpul mendekat dan memeluk belalang. Mereka memaafkan belalang dan akhirnya mereka menjadi teman baik. Nah, berikut cerita fabel singkat berjudul Semut dan Belalang yang sangat menarik. Nah, untuk pembelajaran moral di dalamnya itu, kita dapat mengambil bahwa si semut memberikan pelajaran tentang menunjukkan sikap rajin, bergotong royong, bahkan tentang pentingnya mempersiapkan hal penting sejak dari jauh-jauh hari. Belalang pun mengajarkan kita mengenai dampak buruk bersikap malas dan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aulia. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Kelinci dan Gajah. Suatu hari, hiduplah seekor kelinci kecil di sebuah lubang di gundukan taman. Ia tinggal seorang diri di sana. Hari demi hari ia lalui sendiri tanpa kehadiran teman satupun. Kelinci itu merasa sedih dan merasa kesepian setiap harinya. Ia tidak mau berjalan jauh dan meninggalkan tempat tinggalnya, sebab ia merasa takut
jika berjalan jauh meninggalkan tempat tinggalnya seorang diri. Ia hanya berani berjalan keluar, mengelilingi taman guna untuk mengumpulkan makanan. Di suatu sore, ketika kelinci sedang asyik berjalan keliling taman, tiba-tiba ia bertemu seekor gajah yang sedang menangis. Kelinci terkejut melihat seekor gajah di sana. Lalu, si kelinci menghampiri gajah itu dan berkata, "Hai gajah, apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau membutuhkan bantuan? Lalu mengapa kau menangis?" "Aku tersesat dari rombonganku," kata si gajah sambil menangis terseduh-seduh. Kelinci pun terkejut. Si kelinci berkata, "Bagaimana bisa kau tersesat dengan rombonganmu, gajah?" Gajah menjawab, "Aku tidak tahu. Ketika sedang berjalan di taman, ini aku melihat seekor kupu-kupu hinggap di belalaiku. Kemudian ia terbang, lalu aku mengejarnya sampai tersesat seperti ini." Kelinci merasa iba dengan cerita si gajah. Namun di samping rasa iba itu, kelinci senang karena bisa bertemu dengan teman baru. "Apa yang harus aku lakukan, kelinci?" tanya gajah. Kelinci juga kebingungan dengan situasi yang sedang dialami gajah. Kelinci ingin sekali membantu gajah untuk menemukan rombongannya kembali. Tetapi, ia sebenarnya tidak ingin berpisah dengan gajah karena ia sudah lama tidak bertemu binatang lainnya di sana. Apabila kelinci membantu gajah, maka ia akan merasa kesepian lagi jika kelinci ditinggalkan gajah. Kelinci berpikiran bahwa ia akan membantu gajah mencari rombongannya dengan syarat gajah harus mau meninggalkan dan menemaninya untuk beberapa waktu. Kelinci pun berkata, "Bagaimana ya? Aku juga bingung gajah, gimana caranya agar engkau bisa bertemu dengan rombonganmu? Bagaimana jika engkau istirahat di tempatku dulu untuk beberapa waktu, lalu aku akan membantumu mencari rombonganmu?" Gajah menerima masukan dari si kelinci. Akan tetapi, gajah juga berpikir, bagaimana caranya agar gajah bisa tinggal di rumah si kelinci. Sedangkan kelinci tinggal di sebuah lubang kecil di taman. "Baiklah, aku akan tinggal bersamamu untuk beberapa waktu, dan engkau berjanji untuk membantu mencari rombonganku. Tetapi, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke rumahmu, sedangkan kau tinggal di sebuah lubang yang kecil dan badanku sebesar ini?" tanya gajah. Si kelinci pun menjawab, "Oh iya, aku lupa aku tinggal di lubang kecil." "Lalu bagaimana?" tanya gajah. Akhirnya, kelinci menemukan cara agar gajah bisa tinggal di tempatnya. Kelinci mengajak gajah ke rumahnya tanpa memberitahu lebih dulu bagaimana cara agar gajah bisa tinggal di sana. "Ayo ikut aku gajah," seru kelinci sambil berjalan menuju rumahnya. "Loh, kita mau kemana, kelinci?" sahut gajah. "Sudah, ikut saja," kata kelinci. Kelinci dan gajah tiba di rumah kelinci, tepatnya di lubang kecil. "Di mana ini? Apakah ini rumahmu?" tanya gajah sambil menunjuk sebuah lubang
dengan belalai panjangnya. Kelinci menjawab, "Ya, kau benar sekali, gajah. Itu rumahku. Aku tinggal di sana." Gajah pun semakin bingung terhadap kelinci karena pertanyaannya tadi belum dijawab oleh kelinci. Ditambah dengan gajah melihat rumah si kelinci. "Jika itu rumahmu, maka aku tinggal di mana?" kata gajah. "Apakah kau lihat pohon rindang di samping lubang rumahku itu?" tanya kelinci sambil menunjuk pohon di samping lubang. Ketika gajah baru ada waktu untuk mengingat dan kembali ke tempat kelinci, semuanya sudah terlambat. Si kelinci sudah pergi selamanya dan tak akan pernah kembali lagi ke tempat itu. Semuanya hanya penyesalan. Gajah sangat terpukul dan bersedih karena sudah mengecewakan si kelinci. Jadi, hargailah teman dan waktumu. Jangan mudah melupakan seseorang yang bisa membuat kita merasa senang dan bahagia di masa lalu. Ingatlah kebaikan mereka suatu saat ketika mereka telah pergi meninggalkan kita, pasti kita akan menyesalinya seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang seniman, bak sukar untuk hidup, renyuk lusuh using seluruh pakaian, namun tak pernah kau hiraukan demi karya yang engkau perjuangkan. Konsentrasi yang terus berlayar, syair-syair yang selalu bertambah, goresan warna yang membasuhi polosnya kertas hingga menjadi sebuah ilustrasi yang indah. Engkau, sang pencipta seni, karyamu mengasak seluruh rumah, karyamu mengisak sebuah hal. Namun mengapa kerjaanmu selalu direndahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Gonia. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Bersyukur. Selamat menyaksikan. Bersyukur, karya Ratih Kurnia. Ketika mataku terpejam, 5 jam, 5 menit, 2 detik. Lantunan azan mulai terdengar lirih. Aku bergegas, terbangun untuk mengambil wudhu. Subhanallah, aku bersyukur masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Aku beribadah kepadamu sebagai rasa syukurku kepadamu. Diriku terasa tenang, damai, dan hatiku terasa sejuk. Ya Allah, tetapkanlah hidayah ini untuk dapat bisa menerima firman-Mu.
dan biarkan jiwaku ini terus bersamamu untuk menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, terimalah ibadah dan amalanku hingga sampai waktu menjemputku. Cukup sekian penyampaian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayra Amanda Putri. Di video ini saya akan membawakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Meraih Mimpi. Meraih Mimpi, karya Mayra Amanda Putri. Pagi hari yang cerah dihiasi jiwaku yang penuh ambisi, menggerutu untuk terus berjuang meraih mimpi. Memulai dengan berbagai rencana, dilanjutkan dengan aksi. Walau terkadang merasa tidak bisa, tapi ku yakin semesta akan menghendaki. Rintangan akan selalu ada, tapi takkan hilang semangatku, takkan hilang tekadku untuk mimpi menjadi nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.